Selamat datang di video saya lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pemahaman tentang filosofi ilmu kejawen, yaitu mati sakjroning urip lan urip sakjroning pati. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Kata-kata ini tidak boleh dibalik ya, gitu. Jangan nanti dibalik. Jadi memang harus mati sakjroning urip dan urip sakjroning mati. Jadi gini, itu memang suatu urutan. Ini adalah menggambarkan tentang apa yang disebut dengan transformasi. Kita istilahnya resik-resik batin, resik-resik dari kekotoran batin. Dalam kita hidup itu awalnya itu kita itu selalu memiliki ego, harapan, keinginan akan hal-hal di luar diri kita. Ya itulah yang dimatikan. Yang dimatikan itu adalah ego. Ego itu tentang keinginan, tentang diri sendiri, harapannya. Wajar setiap orang itu punya keinginan, tapi jangan sampai keinginan itu menjerumuskan batin kita, mengontrol kebahagiaan, kedamaian batin kita. Karena kebahagiaan, kedamaian itu adanya di dalam diri. Rasa kaya, rasa kecukupan, rasa bersyukur itu kan adanya di dalam diri sendiri. Jangan hal-hal di luar diri sendiri itu akhirnya menjerumuskan kita, seperti halnya ego, ya kan, sikap mau menang sendiri, tidak mau kalau menerima yang tidak enak, tidak terima kalau misalkan diomeli orang atau dikata-katai orang, atau kalau dirugikan orang nggak terima gini loh. Kalau disakiti hati orang sama orang lain kita nggak terima. Sekarang saya tanya, yang tersakiti itu aslinya apa? Kan egonya kita, harga dirinya kita. Loh, kalau ego dan harga diri menjerumuskan kita, menjerumuskan batin kita, membuat diri kita menderita, ya buat apa kita pegang erat-erat? Kita harus bisa melepaskan, mematikan batin kita, yaitu mati sakjroning urip. Jadi kita hidup itu seolah-olah kita mati, seolah-olah itu kita tidak mempunyai sesuatu yang keterikatan, ya kan? Belajarlah dari anak kecil, anak SD atau anak TK. Dia tidak memiliki ego, dia tidak memiliki keinginan, dia tidak memiliki harapan yang melekat, ya. Karena dia tidak pernah melihat keluar. Dia selalu enjoy dengan apa yang ada. Dia pun juga tidak ngerti diomelin orang, dikata-katai orang. Dia nggak peduli karena dia nggak mengerti. Ya itulah yang kita matikan. Jangan dengan kata-kata orang, jangan dengan perbuatan orang. Terus kita merasa sakit, tersakiti, menderita. Ya kan keliru itu.
yang membuat menderita, yang membuat rasa tidak bersyukur, yang membuat kita tidak merasa kaya, itu kan ya diri kita sendiri. Orang yang punya 1 miliar tapi tidak merasa kaya, akhirnya apa? Dia kan gak bisa menikmati hidupnya. Tapi kalau orang punya 1 juta sudah merasa kaya, dia akan merasa bahagia. Jadi bahagianya itu kan adanya di dalam, gitu loh. Begitu juga kalau orang lain melakukan suatu perbuatan, kita merasa tersakiti, merasa menderita, kan ya keliru. Ngapain? Biarkan aja. Toh setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya diri sendiri, bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada Sang Ilahi, bertanggung jawab kepada alam semesta. Kita tidak perlu menghakimi. Yang bisa kita hindari adalah ya mungkin kita jaga jarak, ya kan? Itu aja. Jangan sampai saat ada orang yang apalagi cuma dengan kata-kata ya, orang lain berkata gini, kita langsung sakit hati, kita langsung tersinggung. Loh, berarti kita itu dikendalikan oleh orang lain. Berarti kebahagiaan kita itu kita letakkan dari perkataan orang lain. Loh kan ya buat apa? Kebahagiaan kita itu ya kita sendiri yang memegang, kita sendiri yang mengatur, gitu loh. Jadi itulah artinya mati sakjeroning urip. Yang dimatikan adalah apa? Pola pikir kita yang selama ini kita pegang, pola pikir kita yang mengotak-otakkan, pola pikir kita yang memegang ego, harga diri, pola pikir kita yang kemelekatan akan sesuatu di luar diri kita. Itulah yang membuat kita menderita. Kenapa? Makanya ada filosofi dari kejawen, filosofi yang para leluhur itu mendapatkan filosofi itu biasanya dengan lelaku, dengan olah batin. Jadi mati sakjeroning urip. Jadi dalam menjalani hidup itu seolah-olah kita itu yaitu hal-hal yang bisa membawa keruntuhan batin kita itu kita matikan. Segala situasi itu tidak harus kita bisa mengendalikannya. Kalau kita berharap selalu kita bisa mengendalikan, itu namanya ego, ya kan? Kita ego mengendalikan segalanya, situasi, kondisi, orang harus kita bisa kendalikan. Itu namanya ego. Akhirnya apa ya? Batin kita yang terpuruk. Apalagi kalau mengendalikan orang itu nggak ada yang mau dirubah-rubah, nggak ada yang mau diatur-atur. Yang bisa ngerubah, yang bisa ngatur adalah dirinya sendiri. Karena setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan tanggung jawab pada orang lain. Seperti halnya diri kita, ya kita harus bertanggung jawab diri sendiri untuk berbahagia, bukan tanggung jawab orang lain untuk membahagiakan kita. Salah itu. Karena kebahagiaan adalah letaknya di dalam, bukan di luar. Kalau kita sudah bisa mematikan, maka kita akan mendapatkan urip sakjeroning mati. Kalau semuanya sudah kita matikan, kita akan benar-benar merasa hidup di dunia ini. Kalau orang yang
Hidup itu adalah orang yang bisa menikmati kehidupan ini, orang yang bisa menikmati alam semesta, orang yang bisa menikmati kasih karunia Sang Ilahi. Itulah hidup. Oke, ngerti ya? Jadi filosofi ini adalah dua kalimat yang seolah-olah kok bulat aja, kok rasanya bulat. Tidak, itu tidak boleh dibolak-balik gitu loh. Ya mati sakjaroning urip dulu, baru kita nanti bisa mendapatkan urip sakjaroning pati. Kita akan merasakan apa itu sejatinya hidup saat kita sudah bisa ikhlas, bersyukur, memaafkan, dan berbagi, serta kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain dan alam semesta. Itulah sejatinya hidup. Dalam hal memahami suatu filosofi itu digali dalam batin masing-masing. Setiap orang kalau terbiasa mengolah batin, memang pemahamannya tidak sama persis dengan orang-orang yang lain. Jadi memang tidak ada buku panduan yang pasti mengenai filosofi ilmu kejawen itu. Karena ilmu kejawen itu adalah olah batin, olah rasa, olah perilaku. Mungkin cukup sampai di sini sharing saya tentang pemahaman saya pribadi. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya bagikan.